هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بنا أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Rian ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzalika fi kulli waqti wa hin. Al-qail tombo ati iku ana limang perkara, ana limang perkara kang sepisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat zikir wangi ingkang suwe zikir wangi ingkang suwe kaping lima weteng ira ingkang luwe sapa bisa salah siji anglakoni salah siji anglakoni insyaallah Gusti
Allah ngijabahi. Amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri Majelis Taklim Dzikir Shalat Nariyah, dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Beliau Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdiannya. Santriawan, santriawati Dzikir Shalat Nariyah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, dari berbagai majelis taklim, yaitu Darus Syafa'ah, Nurul Ihsan, Nikadamit, Iwamit on Air, Hasanah on Air, Sa'adah Al-Muhibbin, Hikmah Kamilah, Al-Basra Ridho, Darul Hikmah, atau yang mewakili yang hadir di aula Dzikir Shalat Nariyah pada sore hari ini dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Hajjah, yaitu beliau Ibu Imas Masiah di ulang tahunnya yang ke-40 tahun. Semoga diberikan umur yang manfaat barokah, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dan semoga mendapatkan jodoh yang saleh dan bertanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Dan juga minta barokah doa untuk Ibu Siti Aisyah, ibu beliau, semoga diberi umur yang panjang, manfaat barokah, kesehatan, keselamatan, diberikan istiqomah ibadahnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan doa yang paling utama juga ditujukan kepada beliau, putra-putrinya atau putri-putrinya, Ibu Imas Masiah, yaitu Ananda Aulia Safira, semoga dilancarkan dalam kerjanya. Ida Fauziah, semoga dilancarkan kuliahnya. Rizkatul Maula, semoga dilancarkan dalam mencari ilmunya. Semoga ketiga putrinya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, jadikan anak yang solihah, yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi bangsa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga suatu kehebatan dari beliau Ibu Imas Masiah di usia yang 40 tahun, putra putri putrinya sudah ada yang kerja, ada yang kuliah. Subhanallah, berarti umurnya masih muda karena selisih 2 bulan sama saya. Saya besok Maret itu juga ulang tahun saya yang ke-40 insya Allah. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Ibu Imas Masiah dalam tasyakuran miladnya yang ke-40 tahun ini senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah amin jamaah yang hadir di aula Dzikir Shalat Nariyah pada siang hari ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua yang hadir di aula Dzikir Shalat Nariyah, mudah-mudahan dalam rangka mengayu bagio derek-derek dedonga napa ingkang hajatipun Ibu Imas Masiah, mugi-mugi dan sababiyahipun napa ingkang dados hajat kula, hajat panjenengan, hajat donya, hajat akhirat, mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, menurut perhitungan orang-orang dulu, usia 40 tahun memang usia rawan. Banyak ujian yang katanya bahkan sampai dijadikan ukuran oleh seseorang. Jadi kiai ini pula umure urung 40 tahun, urung kena diarani kiai katanya. Walaupun kata guru saya enggak seperti itu. Tapi ada orang-orang hebat di antara beliau-beliau, orang-orang hebat itu mengatakan bahwa enggak jadi kiai urung umur 40. Ini urung kena dia den dibel uang. Bismillahirrahmanirrahim. Memang usia 40 ini memang seolah menjadi tolak ukur usia kematangan seseorang di dalam mengarungi kehidupan, di dalam
masyarakat juga. Ujian niku eneng ae nggih. Makanya nggih nata ati niku siap usia 40 tahun, usia matang, usia dewasa. Mulane kula dereng 40 tahun dadi kula dereng dewasa. Ibu nggih, Bu Imas Masya hari ini sudah 40 tahun berarti beliau sudah dewasa, berpikir yang panjang, berpikir dengan apa nggih, penuh dengan kehati-hatian, melangkah penuh dengan perasaan, melangkahkan kaki dengan penuh perhatian. Ini namanya ngati-ngati, ngaten nggih. Jadi usia matang ini selalu akan ada dalam setiap kita semua. Mungkin ada puber yang keberapa, mungkin juga datang di usia 40 tahun. Nggih mboten puber tapi ndelalah, nggih. Ndelalah ada godaan yang datang menghampiri orang-orang yang menginjak usia 40 tahun. Ku nek wong lanang, wong wedok padha mawon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka monggo tambahan usia dewasa mboten sanes kula jenengan kudu nata atine. Tambah atine dipun toto ben saya matang ibadahe, biar semakin matang ibadahnya, bukan hanya matang mengambil keputusan urusan duniawi, tapi matang dalam mengambil urusan ukhrawi. Tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana makalah yang saya sampaikan di depan, ini juga diterangkan di dalam kitab Kifayatul Atqiya bahwa hati yang akan penuh mendapatkan kedamaian akan menemukan keputusan yang hebat apabila hati yang selalu penuh dengan namanya kedamaian. Jadi hati niku menjadi kunci. Lek sampean kepengin bahagia mboten sanes ya kudu duwe ati sing waras, ati sing selamat, ati sing toto, jenenge wong menemukan kebahagiaan. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Fathul Atqiya itu dipunaturaken dawaul qalbi khamsatun, tombone ati niku ana 5 yang sudah sering kita mendengarkan di berbagai lagu-lagu opek, lagu-lagu Cak Nun dan sebagainya. Maka dawaul qalbi khamsatun, tombo hati kuwi ana 5, maka kita akan perinci satu persatu pada sore hari ini sehingga kita akan paham benar kaitan ingkang dipun wastani dawaul qalbi, dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil badni al khala wa qiyamul lail wa tadarru bis sahar wa mujalasatu sholihin al fudala. Niki menjadi sebab wong isoleh tombo ati. Lah apa kabeh wong iki atine perlu tombo? Nggih. Apa wong kabeh atine lara? Nggih. Lho Pak, kula gak duwe ati lara, Pak. Lho ati lara niku urusan mboten sakit hati karena disakiti orang, mboten. Jadi kita jangan sampai menartikan tombo hati niku mergo atine digelakne wong terus lara mbok tambani niki tok. Bukan itu mutlak. Ya, maka kita akan memahami bersama-sama pada sore hari ini jenenge tombo hati niku ati sing lara. Ati sing lara niku ati sing isih ana sifat mazmumah. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya masih ada sifat mazmumah. Ada sifat takabur, ada sifat ujub, ada sifat riya, ada sifat asud, bukhlun, bakhil. Ini namanya hati yang memang sakit itu. Itu hati sakit. Orang yang hatinya tidak bisa kontinu dalam zikrullah, maka orang dinyatakan sakit. Bahkan dalam keterangan lain bukan lagi sakit, dikatakan hati seseorang mati. Ketika hati manusia tidak zikrullah secara kontinu, maka dikatakan matilah hatinya. Maka ketika kita berbicara tombol sampai yang kan kita telepon dulu. Ora sido ditampani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi
tombo ati niku sing dikarepno duduk ati sampean digelakno bojone atine lara. Terus cukup sampean tambani niki mboten, niki tombo ati bukan hanya sekedar itu, tapi mutlak ndi ati sing mboten iso nyebabno eling kalian Allah niku ati perlu ditambani, ati perlu ditambani, ati perlu dokterne. Ya, jadi ati je ono riya, ono hasud, iri karo koncone, iri karo bature, iri karo sepodo-podo, niku jenenge wong perlu tambani ati. Ya mula ketika kula berbicara tombo ati, mayoritas manusia berprasangka bahwa yo atiku lara yo lagi maca Quran lemari. Dulu bukan itu aja, ini mutlak ini. Ya. Jadi kita jangan sampai punya persepsi kalau dawaul qalbi khamsatun hanya sekedar lara atimu dilokne kancamu, lara atimu diselingkuhi bojomu, mboten niku tok. Mutlak endi ati gak iso zikrullah, endi ati gak iso diajak nyaman dalam beribadah kepada Allah, maka itu hatinya sakit. Maka ada tombo, ada 5 obat hati. Jenenge obat kan berarti kan loro. Dari ngomongnya loro, ya menurut ana obat berarti ngomongnya obat berarti ngomongnya loro karena tombo kanggo wong loro. Dan loro ne ati iki kena ditambani kelawan 5 perkara. Yang pertama apa? Tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Membaca Al-Quran termasuk menjadi obat hati. Kenapa? Karena hati itu dengan membaca Al-Quran ada beberapa hal yang didapat. Satu, dapat menjadi lapang. Wong niku lek gelem maca Quran mendapatkan beberapa hal, di antara satu dapat menjadikan hatinya lapang. Wong kuwi saya jembar atine. Wong lek jembar atine yo gampang nrimo Bu, wong jembar atine ora bakal duwe rasa iri karo kancane wong atine jembar. Olahnya kalau tak ireni, kenapa saya harus iri kepada teman saya? Apapun yang ditentukan Allah itu sudah menjadi kepastian dari Allah untuk kita-kita. Jadi tidak ada manfaatnya ketika kalau sampai iri dengan orang lain. Dan inilah jembar hati ini. Wong saya jembar hati ini. Dengan membaca Al-Quran, kenapa Al-Quran dikatakan obat hati? Karena hati itu dengan membaca Al-Quran ada 3 hal yang didapat. Satu, dapat menjadikan lapang hatinya. Jembar atine. Wong golek atine gampang jembar. Dipaido wong mboten gelo. Didolimi wong sanggup ngapura. Niku wong sing atine lapang. Ngoten? Apa yang menjadi haknya ketika diminta orang, walaupun itu haknya, dia bisa memberikan. Ketika sesuatu menjadi haknya diambil orang, dia bisa menerima keadaan. Itu jenis wong atine lapang. Dan itu bersumber dari apa? Dari membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk menjadi obat hati. Kenapa? Karena hati itu ketika dengan membaca Al-Quran ada 3 hal yang didapat. Satu, dapat menjadi lapang. Yang kedua, hatinya menjadi terang, padang, ora gerusa-gerusu. Wong lek atine padang, mengambil keputusan iku yo gampang. Mboten gerusa-gerusu, mboten napa nggih? Mboten alah ceroboh. Wong lek atine padang niku pun sembarang niku saged dihadapi dengan santai. Ketika orang lain sulit menghadapinya, dia dapat menghadapi dengan santai. Karena apa? Karena atine lapang, hatine terang, maka dengan terangnya hati, Masya Allah, manusia dapat mengambil hal-hal yang bermanfaat dalam hidupnya karena terangnya hati, Ibu. Ya, terangnya hati. Yang ketiga apa? Ada rasa takut dan susah. Tidak ada orang yang membaca Al-Quran ada rasa takut dan susah itu. Merasa takut pada murka dan siksa Allah mergo sampean maca Al-Quran. Ngaten? Dengan usaha menghindari sesuatu yang ditakuti. Karena membaca Al-Quran, golek sampean gelem ngen Al-Quran sak maknane kan malah ngerti. Ya Allah, ning Quran diterangno wong-wong sing iso ngempet nafsune besok manggone swarga.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia juga akan mendapatkan kesenangan di situ. Ya Allah, sehingga ada hal yang akan dijalani ketika dia mendapatkan kebahagiaan dan ketika dia mendapatkan ancaman dari Al-Quran, dia akan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang menjadikan ancaman di dalam Al-Quran itu. Nah inilah ada rasa takut dan susah ketika seseorang membaca Al-Quran, dan susah apabila tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Susah mau coba ya Allah, wong sing iman, wong sing muttaqin ngene iki ya, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini kan perintah Al-Quran. Sehingga kita ketika membaca itu merasa susah karena kita belum bisa menjalani Al-Quran itu. Ya Allah, likla angel toh wong infak kok fis sarra' wad dharra. Nah infak dalam keadaan sarra' sih enak le dharra iki lho. Keadaan lapang ngono penak dalam keadaan sempit iki lho, infak kok keadaan sempit niku angel mboten kata, tapi orang itu kan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bertakwa pasti bisa. Nah, di sini ada rasa takut itu karena kita belum bisa mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka Syekh Al-Hasan Al-Basri berkata dalam kitab Kifayatul Atqiyah, beliau mengatakan begini, wallahi ma asbahal yaum abdun yatlu al-Qur'ana yu'minu bi illa kasura huznuhu wa qalla farahu. Wa kasura bukauhu wa qalla dhahkuhu wa kasura nasabuhu wa sughluhu wa qalat rahatuhu wa butalatuhu. Ini manfaat daripada baca Al-Quran yang disampaikan Syekh Abil Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah masuk di waktu pagi pada suatu hari, wallahi ma asbahal yaum, siapa abdun seorang yatlu kang maca sapa abdun Al-Qur'ana ing Qur'an, yu'minu halih iman sapa abdun bi kelawan Qur'an. Apa yang didapat ketika dia pagi-pagi sudah membaca Al-Qur'an? Illa kasura husnu wa qalla farahu, kecuali orang itu mendapatkan banyak susah dan sedikit kebahagiaannya. Dan illa kasura husnuhu wa qalla farahu. Susah akeh terus bungae setitik. Kenapa kok susah akeh? Susah ngrungokno ancaman Allah. Terus kenapa kok bungae setitik? Bungae urung patek iso napa? Menjalani apa yang diterangkan di dalam Al-Quran untuk menjadikan seseorang mendapatkan keberuntungan tentunya, maka akan sedikit bahagianya. Kasrabukahu wa qalla dhahkuhu, orang yang sering baca Al-Quran akan banyak nangisnya daripada banyak tertawanya. Ini kata Hasan Al-Basri loh. Kalau lebih percaya kata-kata beliau ini. Kata Hasan Al-Basri sudah tidak dilakukan lagi ini kewalian atau kesolehan Hasan Basri mboten diragukan lagi. Ya. Sedikit gembiranya atau banyak nangisnya dan sedikit ketawanya. Kasura bukauhu wa qalla dhahkuhu wa kasra sabu sughluhu. Banyak amal kebaikan dan kesibukannya dan sedikit istirahatnya. Wong sing tukang maca Quran iki kasura nasabuhu wa sughluhu. Banyak napa? Banyak kebaikannya, banyak amal kebaikannya dan banyak kesibukannya, sehingga waqallat rahatuhu, sedikit istirahatnya, wa butalatu, dan sedikit menganggurnya. Nganggur mengkosongkan waktu dari beribadah. Wong kulino maca Quran duweni kehebatan sing kados ngeten iki, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abil Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dengan membaca Al-Quran ini, ketika diikuti dengan bacaan dengan adabiahnya, maka membaca Al-Quran pun akan mampu untuk menjadikan obat hati, bukan hanya obat hatimu sing susah karena urusan dunya,
Tapi hati yang susah karena tidak bisa zikrullah, hati yang susah tidak bisa zikrullah secara kontinu, ini pun akan menjadi sebab wong-wong sing maca Quran nalika maca Quran diikuti dengan adabiahnya yang banyak sekali. Di dalam adabiah membaca Al-Quran, dalam kitab dalam kitab Kifayatul Adhiyah itu banyak sekali adabiah membaca Al-Quran. Mungkin lain kali bisa kita bahas itu adabiah membaca Al-Quran itu. Banyak diterangkan dalam Kifayatul Adhiyah itu. Sudah pernah kita kaji di Hasanah beberapa tahun yang lalu. Ya, ini yang pertama. Ya. Dan juga jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan Al-Quran tadi kenapa menjadi obatnya hati? Karena hati itu dengan membaca Al-Quran akan dapat 3 hal. Yang pertama menjadi lapang, yang kedua menjadi tenang, yang ketiga ada rasa takut dan ada rasa susah karena Al-Quran dibacanya. Sampai-sampai Wahab bin Al-Wardi radhiyallahu taala berkata, sampai seorang Wahab bin Al-Wardi berkata juga, nadharna fi hadhil ahadis wal mawaid falam najid syai'an araqu lil qulub wal ashaddu ijtilaban lil huzni min qiraatil Qur'an wa tafahhumihi wa tadabburi. Kata beliau begini, saya melihat dalam al-hadis, banyak hadis yang saya lihat, dan saya melihat beberapa mawaid atau beberapa maidah. Maka setelah saya melihat hadis dan maidah itu, saya tidak menemukan sesuatu yang lebih dapat melembutkan hati. Katanya, tidak ada yang paling dapat melembutkan hati dan lebih hebat untuk menarik rasa susah daripada membaca Al-Quran. Boten enten sing ngalahne maca Al-Quran. Tapi gini, baca Al-Qurannya tawang seli bolak-balik, baca Al-Qurannya dengan makharijul huruf yang benar, dengan tata krama atau adabiah maca sing bener, memahami makna daripada Al-Quran itu sendiri, kemudian berusaha untuk zikrullah, berzikir dalam membaca Al-Qurannya, maka labet sangka maca Al-Quran sing disertai dengan adabiah pokoknya, maka akan menumbuhkan hal seperti ini. Maka tidak ada yang, kata Wahab bin Al-Wardi, tidak ada yang paling melembutkan hati kecuali dengan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Hati lembut ini sampean kudu roh, berarti bukan hanya sebagai obat nalika digelakne wong, Bu. Sombongan dalam hati akan bisa luluh karena kita membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahasanya khala'ul batni, yaitu perut yang lapar. Perut yang lapar juga termasuk obat hati. Kenapa? Karena perut yang lapar itu dapat berakibat hati merasa enak dan selamat dari sifat durhaka dan sombong. Badan merasa ringan untuk beribadah. Perut kosong ngibadah enteng, ngantuk ngono kuwi ora kaya ngantuke wong wareg. Wong luwe kok ngantuk kuwi ora kaya ngantuke wong wareg. Masih bisa bertahan, Bu. Ya. Ada orang puasa siang-siang ngantuk, ngaji kok ngantuk, masih dapat bertahan. Berbeda yang siang hari ini ngaji tapi perutnya kenyang, terus dia ngantuk, mesti turu iki. Lah mbok ngaji HP-ne dhuwur dhewe. Wonge turu nggih, krana nggih karena kenyang tadi. Makanya dengan perut yang kosong, insyaallah boten Abah, midhangetaken Abah dalam mood insyaallah istiqomah. Nggih. Dan menolak berbagai macam penyakit. Faedahe di samping nek nggih tombo ati, perut yang kosong itu bisa menolak penyakit. Karena dalam bahasa-bahasa lain dapat dipuji-puji di dalam hadis-hadis Nabi itu yang menerangkan betapa hebatnya lapar, maka puasa menjadi salah satu hal yang paling istimewa, ya, karena puasa itu melaparkan perut, maka dengan lapar ini mampu untuk mencegah kesombongan dalam hati kula panjenengan. Di samping kuwi napa nggih ya merasa mudah untuk beribadah. Lah wong lek iso gampang ibadah iki atine rada waras.
Dijak pengajian, gelem istiqomah, kuwi atine waras. Dijak pembelajaran istiqomah niku kena jenengan arani orang yang hatinya sehat itu. Ya Allah Mbak, jenengan telaten, nggih siap. Oh, telaten kok. Ati waras kok dijak belajar Al-Qur'an, maca Iqra wis tuwek kaya ngene lek ati waras pilih ora sudi. Ya, bila sudi padahal membaca yang dengan terbata-bata itu malah pahalanya kan banyak, semangatnya bukan main. Wama umiru. Oh, semangate ya. Gara-gara napa ya atine sehat. Lah wong ora atine sehat usia sanjenengan dijak belajar Iqra ya nesu-nesu tenan. Alah mau ndak piye lho wong ibadah kok mau ndak piye. Wis tuwa arep nyapo lho maca karo nyapo piye to? Maca nggih ibadah kok arep nggih nyapo itu nggih nyapo urusane maca kan ibadah. Makanya saya sampaikan berkali-kali, wong lek atine waras, ibadah niku mesti enteng. Makanya ada solusi untuk hati biar sembuh, ada obat hati ben sembuh, ben enteng kanggo ibadah, ben ora sombong, ben ora megah. Maka yang kedua tombolnya apa? Khalaul batni, yaitu kosongkan perut. Ya. Sampai-sampai nggih, banyak sekali hadis Nabi yang menerangkan tentang memuji namanya lapar, madkhul ju'i wa dhammus sibai. Nabi banyak hadis yang menerangkan memuji dengan kekosongan perut dan mencela kekenyangan perut. Ibu banyak sampai Nabi mengatakan sayyidul amali al-ju'u. Sayyidul amali al-ju'u. Gustine ngamal dari Kanjeng Nabi. Rajanya amal adalah lapar. Loh, ini perlu pertanyaan ini ibu-ibu. Kenapa lapar menjadi gustine ngamal? Wong lapar ora ndek tenaga kok malah dadi gustine ngamal. Keterangan lain mboten napa-napa Kanjeng Nabi dawuh, al-ju'u mukhul ibadah. Lapar adalah otaknya ibadah. Maaf Ustaz, bukannya kalau lapar malah gerangsang Ustaz yang ibadah. Bukannya kita pernah mendengar daripada Anda napa salat angen-angen mangan, anggur salat dhisik mangan dhisik lagi mangan. Kan delok wonge, daripada sampean salat angen-angen mangan luwih becik mangan daripada luwih becik mangan dhisik daripada salat kelingan mangan. Ndak lihat dulu orangnya. Nek kelasnya kaya kula ngaten ya boleh mangan dhisik. Nggih. Jadi kalau Nabi mengatakan sayyidul amali al-ju', rajanya ngamal niku lapar. Kenapa? Dengan perut yang kosong, subhanallah orang mudah melakukan ibadah. Nek ora percaya sampean cek Ramadan itu. Tidak ada orang yang punya amal sebagaimana amalan di bulan Ramadan. Wis to hari-hari kula jenengan sampai nitung mon sampai cek mawon hari-hari kita di luar Ramadan dan di Ramadan pasti banyak perubahan, banyak perbedaan. Gitu. Nah, di sini kalau Nabi mengatakan sayyidul amal al-ju' gustine ngamal keluwer mahluwe lapar maksudnya apa? Sumber daripada amal ibadah itu ketika konjen mampu untuk mengkosongkan. Nah, dan kronomi ya perut wahar dicela ya Kanjeng Nabi mboten seneng karo orang yang punya lapar. Nabi biasa 3 hari ndak dahar niku biasa. 4 hari bahkan tidak dahar sampai perut diganjel kali waktu niku sakit napa? Sakit ingin menunjukkan sayyidul amal, sakit kepengin membuktikan rajane ngamal niku. Wong lek luwe masyaallah betah wiritan orang ngantuk tegese. Pengajian betah mboten ngantuk, urung wayahe mulai ya urung mulai. Sayyidul amal napa? Taman cek mawon. Ketika kita di luar Ramadan dan di dalam Ramadan pasti banyak perubahan yang berbeda dalam kehidupan kita. Nah, Ramadan bar subuh ngaji, jam 09.00 ngaji, pantes Ramadan. Jam 09.00 esuk ngaji, pantes Ramadan. Bar jam 3 bar luhur ngaji, pantes. Bar ngasar ngaji, pantes. Bar maghrib ngaji, pantes. Bar tarawih malah pantes pindho. Itu bisa terwujud ketika Ramadan
ibadah sing model ngoten niku bisa terwujud ketika napa Ramadan. Nek mboten Ramadan ndak terwujud. Kali ibu on air nih yang wandai wanjus, insyaallah ya ngono ya mokso-mokso ora kaya Ramadan katam setulan ping pindho saged to Bu. 30 juz bisa khatamkan dalam 1 bulan 2 kali orang bisa khatam. Itu hanya ditemukan di Ramadannya kula jenengan. Coba di Ramadan mampu ndak kita untuk membaca Quran 2 kali dalam 1 bulan khatam upamane sing pati wong hebat tenan nih. Karena di luar Ramadan sangat sulit sekali bisa mewujudkan sebuah ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas saya. Yang kedua adalah khala'ul batni, kosongkan perut. Kenapa harus kosongkan perut? Berdasar dengan sabda Nabi, Sayyidul amali al-ju'. Dalam hadis lain disampaikan, al-ju'u mukhul ibadah. Lapar itu menjadi otaknya ibadah. jadi jajal dhewe mawon jajal dhewe mawon. Nek kula sampean gak gelem jajal ya ora ngerti. Mulane sampai Nabi mengatakan sering kula aturaken teng panjenengan hadis niki ahyu qulubakum biqilatid dhahki wa qilatis sabuhi wa tahhiruha bilju tasfu wa taruk. Kata Rasulullah, ahyu qulubakum, hidupkan hati kalian semua biqilatid dhahki dengan sedikit tertawa. Wa qilatis sabuhi, dan sedikit kenyang. Wa tahhiruha, sucikan hati kalian bilju, dengan lapar. Maka tasfu wa taruku, hatimu bisa jernih, wa taruku, dan bisa lembut hati seseorang. Dale atine wong jernih, atine wong lembut, ya ora mungkin aku sampai duwe rasa takabur, mboten enten. Ora ana, terutama wong luwe takabur ya ditempang pisan goleng arep takabur, jadi takabur apa? Hilang. Makanya berkali-kali kula matur ketika Ramadan sering saya ceritakan tentang panjenengan bahwa napa to khalaul badni kok iso dadi tombo ati, tak baleni malih ora mek tombo ati mergo pegel digerakne wong niku mboten lho Bu nggih. Ampun salah paham niki jenengan kok mek Allah iku dipegelni wong iki nggih maca Quran. Alah maca ora karo grundel ya mangga ae. Ora nang perubahan, niate maca Quran apa? Maksudnya mengobati, hati bisa menjadi lebih lembut, hati bisa menjadi bersih. Artinya bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat mazmumah. Paham ya? Jadi aja sampe dipahami ngono tok. Mutlak jenenge nambani ati ki ati lara ki akeh. Ati lara akeh, ati sosialnya kecil, kuwi atine ya lara. Ati gak tau iso nangis, wong gak tau iso nangis, kuwi atine lara. Nangis bab akhirat to nggih, aja nangis bab dunya. Ngono kuwi atine lara. Wong gak iso nangis ya perlu tanda tanya. Ora iso nangis, engko ya aku ora tau nangis. Perlu direhab ku atine. Wong ana wong gak iso nangis, nggih. Apa carane kok gembeng? Lho ora masalah gembeng niki. Memang hati yang menjadi penentu iso nangis lan botene, sebagaimana yang sering saya ceritakan panjenengan ketika ada sahabat, ketika Nabi memberikan pengajian, sahabat menangis semuanya, satu sahabat tidak menangis. Dia bilang, ya Rasul, kenapa saya tidak bisa menangis ya Rasul? Teman-teman tuh dengar ngaji jenengan sakit nangis, lah kula kok belas betul nangis. Ya Allah, kerasnya hati akhirnya dipeganglah dadanya oleh Rasulullah. Seketika itu, ketika dada dipegang Rasulullah, laki-laki langsung menangis guguk, boten karo-karuan. Ini tondo kelembutan hati. Maka kita memahami di sini. Oh, berarti tombo hati kok rame dipegeli wong ya Pak. Ndak, lu tak mau bolak-balik jenengan ini dipegeli wong. Ora bakal ngerasa pegel lek kapan ati sampean waras, ngono lho Bu. Lah mbok dilokno to. Lok-lokne ra karo-karuan wae dinyek entak amek kurang golek. Tapi mboten pegel dhek. Karo sing ngelokne ya mboten pegel, malah sing ngelokne digoleki. Lah padahal dilokne lho tapi iso goleki. Aku duwe apem ya tak ngene sing ngelokne aku. Aku dingin dilokne karo wong kae. Aku duwe apa? Duwe cancinau cae tak ternerono. Lha niku lak sakit apa? Maka tidak ada sakit hati bagi seseorang yang apa?
yang mereka hatinya sudah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora ana lara ati ora muncul, Bu. Perkara digelakne wong diomongi sing lanang selingkuh ora lara atine kok dene. Yo bojomu selingkuh yo ngono. Anda berang dino yo ora kaget ngono. Yo kowe dirasani wong ngene alah yo kene. Tidak ada sakit hati. Kenapa? Hatinya sehat. Nah, maka ketika ada orang hatinya masih sakit, ya harus tambani dengan 5 hal yang seperti yang disampaikan dalam kitab Kifatul Adya ini. Ya. Maka di sini Nabi mengatakan, ahyu qulubakum bi qilatid dhaqi wa qilatis sabu wa tahiruha bil ju' tasfu wa taruk. Hidupkan hati kamu sekalian dengan sedikit ketawa dan sedikit kenyang, serta cucilah hati kamu sekalian. Tahhiruha, sucikan hati kalian semua dengan apa? Dengan lapar. Maka ketika orang mampu mensucikan hati dengan lapar, maka hati itu akan menjadi bersih dan akan menjadi lembut, bersih saking nopo, bersih saking sifat mazmumah, bersih dari sifat yang tercela, bersih sangka takabur, bersih sangka bakhil, bersih sangka ngujub, bersih sangka riya, bersih sangka hasud, bersih dengan apa? Dengan lapar. Maka saya sering mengatakan ketika Ramadan tiba mesti saya tuh ngaji nerangno bagaimana ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, mereka semua ditanya, ya akal man ana wa man anta, akal menjawab anta rabbi an abduka, ana rabb anta rabbi wa ana abduka, jenengan Tuhan kula kawula jenengan. Dong nafsu man ana wa man anta, nafsu jawab ana anta, sampean aku apa takon gregete lho. Nafsu sehingga dibuang ning neraka selama 1000 tahun. Dintasnon neh kon neraka takoni man ana wa man anta, jawab ana anta ya anta. Nyapa takon kowe ya kowe aku ya aku, sampean aku ya aku, nyapa takon akhirnya dihukum lagi 1000 tahun dilebokne neraka namanya naril ju, neraka lapar. Baru dibangkitkan, diangkat dari neraka lapar 1000 tahun, baru nafsu menjawab man ana wa man anta, nafsu jawab anta rabbi wa ana abduka. Ini menunjukkan bahwa hati akan bisa menerima situasi dan kondisi apapun. Hati akan bisa bersih dari sifat yang tercela tatkala hati sudah dibersihkan, diajar, diriyadhah dengan cara berpuasa. Maka semakin hari saya katakan orang kalau bisa puasanya itu baik, semakin hari dia akan cemerlang hatinya, ide-ide baik akan muncul di dalam hatinya. Karena apa? Karena dia sudah mau berusaha untuk apa? Menyembuhkan hati yang sakit. Hampir tidak ada manusia yang tidak sakit hatinya, ya. Hampir kabeh wong lara atine. Kapan sampean dilokne wong sik pegel, kuwi berarti ati sampean iki lara, Bu. Apa yang Anda miliki diambil orang kok isih pegel, berarti jenengan masih sakit hatinya. Coba kalau begini cara kita mengecek hati, sudahkah di antara kita yang hatinya sehat? Insya Allah ya, ibu-ibu onari sehat kabeh Ustaz, ya. Insya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan karena terbatasnya waktu. Ya. Dari pagi, kula dereng kowendel panci kegiatan enten, mawon. Muga-muga paring barokah hajatipun Ibu Imas Masiah pada siang hari ini di usia yang ke-40 tahun. Muga-muga sehat. Manai sehat atine, sehat batinnya, ya, Masiah khususnya, umumnya kita semua yang hadir di aula zikir Nariyah pada siang hari ini, muga-muga Allah sembuhkan hati kita semua menjadi hati yang terang, hati yang padang, hati sing iso nampa keadaan, hati yang selalu zikrullah, siapapun dimanapun
bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya sampaikan, hati yang bersih, ibadah kita tidak akan pernah muncul ikhlas ibu-ibu. Maka betapa pentingnya kita mengobati hati. Inti apa? Mengobati hati. Ngaji mengobati hati loh Bu. Nanti di pertemuan berikutnya masih kita akan bahas insyaallah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan berkah manfaatnya khususnya untuk masa sekeluarga, umumnya kita semua yang hadir di aula hari siang. Dan sekali lagi saya doakan mugi-mugi hajat-hajat panjenengan nopo kemawon sing tasih dereng asal pekerjaan, majikannya meninggal karena dingin kemarin, tak dongakno muga-muga pinanggih majikan kang bae langkung memberi kesempatan beribadah dan sebaik-baiknya. Ingkang kathah ingkang barokah nggih, amin ya rabbal Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Susah tinggal bunga sing wayahe manut kematu muga-muga pinaringan amin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Abdan syakirin yuwafi ni'amah wa yukafi ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik Allahumma arhan bi qulubina wa abdanina wa afiyati fitinina wa safarina ya Allah wa kunna di safarina ya Allah wa kunna sahibah safarina ya Allah wa khalifah ahlina wa khalifatan ahlina Allahumma inna nas'aluka iman daima ya Allah wa qalban wa lisanan dzakira wa badanan sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah salihat wa ilman nafi'an wa tayyiban mubarakah wa umran tawilah wa bi husnil khatimah Allahumma ja'alna wa ahdana wa ahdana wa talamidana min ahli ilmi wa la taj'alna wa iyyahum min الظاهر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله Rabbil alamin. Wahajat Ibu Imas masih asal keluarga dan dunia dan akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged waturaken punten akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.